Kami dari tim Pro beranggotakan Aquadira, Exa, Hana. Dan tema kami adalah teknologi memberikan akses kepada individu untuk memulai bisnis secara online, menciptakan platform baru, dan memperluas pasar. Kami dari tim Kontra beranggotakan Marsha, Sheryl, Kika. Untuk tema yang kita bawa adalah teknologi dikuasai oleh perusahaan besar yang mendominasi pasar ini. Ya, begitu guys. Selamat menyaksikan. Bye guys. Selamat siang Bu Yeni dan kawan-kawan. Hari ini kita melakukan debat dan topik debat kali ini adalah apakah revolusi digital meningkatkan peluang kewirausahaan atau justru menciptakan ketergantungan pada perusahaan besar. Kita dimulai dari tim Pro. Apakah ada tim Pro mau diskusi dulu 5 detik? Baik, kita langsung. Oke, selamat siang buat semuanya. Kami dari tim Pro akan menjelaskan materi awal dari kami. Jadi teknologi itu bisa membantu kita dalam membuat dan mengelola bisnis melalui internet. Dengan adanya teknologi, kita bisa memperluas pelanggan lebih banyak dan memperluas jangkauan pasar ke seluruh dunia secara efisien. Apakah mau berbicara lagi? Masalahnya, terima kasih. Waktu udah habis. Sekarang kita langsung ke tim kontra. Apakah tim kontra ada pernyataan yang menentang ke tim pro? Enggak, Kak. Baik, apakah ada diskusi 5 detik dulu? Enggak, Kak. Oke, baik. Kita langsung mulai. Oke, jadi Kak, selamat siang semuanya. Kami dari tim kontra yang beranggotakan saya Marsha, Sheryl dan Kika ingin menentang pernyataan dari tim pro tadi karena dengan adanya revolusi digital itu tidak selalu memberikan peluang bagi usaha kecil, tapi malah memberikan ketergantungan usaha kecil kepada perusahaan besar karena walaupun usaha kecil bisa berdiri sendiri, dia masih tetap membutuhkan bantuan dari perusahaan besar karena perusahaan besar itu lebih unggul dalam mempunyai modal dan juga teknologi dan juga harga pasar dan lain-lainnya sehingga pasti usaha kecil itu selalu bergantung kepada perusahaan besar. Dan juga karena adanya hal tersebut, perusahaan besar itu mendominasi perusahaan kecil. Dan ini membuat perusahaan besar menjadi lebih unggul dibandingkan usaha kecil. Terima kasih. Baik, mau kasih kedua. Apakah tanggapan tim pro atau kontra? Apakah mau berdiskusi 5 detik atau enggak? Oke, waktunya habis, kita langsung mulai. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara teknologi memfasilitasi pengusaha kecil. Nah, pertama itu membuka bisnis online. Teknologi menyediakan alat seperti platform e-commerce. Contohnya itu ada Tokopedia dan Shopify. Lalu ada media sosial juga, itu untuk memulai bisnis dengan modal minimal. Dengan itu, individu dapat menjual barang dan jasanya tanpa memerlukan toko secara fisik. Nah, lalu kedua ada membuat platform baru. Inovasi teknologi memungkinkan adanya pengembangan aplikasi atau situs web dengan kebutuhan khusus. Nah, contohnya itu ada platform pembelajaran online seperti Longboard. Oke, masih 50 detik lagi. Apakah ada tambahan? Oke, baik. Waktu habis. Sekarang kita masuk ke tim kontra. Apakah mau diskusi dulu? Ya, Kak. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, terima kasih. Tetapi walaupun platform yang kalian sebutkan masih juga
diperoleh oleh perusahaan besar, yang masih usaha kecil itu masih membutuhkan perusahaan besar. Nah, di mana ini biasanya kan perusahaan kecil masih mempunyai teknologi, tetapi perusahaan kecil ini juga masih membutuhkan perusahaan besar untuk makin berkembang dan memiliki harga pasar yang makin naik. Kasih. Apakah ada tambahan? Bisa 26 menit lagi. Cukup Kak, cukup. Baik, waktu habis, kita lanjut ke sesi 3. Kita langsung ke tim pro. Apakah tim pro mau diskusi matematik? Kalau tidak belum, baik kita langsung mulai. Oke, tapi bukan berarti usaha kecil itu nggak punya peluang buat sukses. Pertama yang namanya niche market. Itu tuh dimana usaha kecil itu bisa fokus sama pasar yang lebih spesifik. Terus yang kedua, mereka tuh bisa berinovasi lebih cepat dan lebih fleksibel. Terus yang kedua, mereka tuh bisa bikin produk yang lebih personal dan lebih menguntungkan bagi para pelanggan. Terus yang terakhir, dengan adanya teknologi, mereka tuh bisa mengakses teknologi-teknologi yang sebelumnya belum bisa mereka akses. Oke, apakah masih 20 detik lagi? Apakah ada tambahan? Baik, kita langsung ke tim kontra. Apakah tim kontra mau diskusi dulu? Baik, tidak usah. Sekarang kita langsung diskusi. Oke, diskusi dulu. Oke, waktunya habis. Ya, jadi kalian bilang perusahaan kecil itu bisa mengakses teknologi. Nah, menurut kami perusahaan besar itu memiliki anggaran yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Jadi perusahaan kecil itu susah untuk mengakses teknologi, dan perusahaan besar ini lebih memonopoli perdagangan karena mereka jika sudah menguasai pasar, pastinya pelanggan pun lebih percaya ke perusahaan besar. Lalu kalian bisa Lalu walaupun ada niche market, kalau menguntungkan bagi perusahaan besar itu bisa diambil alih oleh mereka. Baik, waktunya habis. Kita lanjut ke sesi 4. Dimulai tim pro. Dari tim pro, apakah tim pro mau diskusi 5 detik dulu atau tidak? Baik, kita langsung mulai saja. Walaupun perusahaan besar itu lebih mendominasi, tetapi perusahaan besar itu tetap memberikan akses kepada usaha kecil yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh usaha kecil. Jadi usaha kecil itu tetap bisa menggunakan teknologi modern tanpa harus investasi dengan jumlah yang besar. Baik, apakah ada tambahan? Baik, waktunya habis. Kita langsung saja ke tim kontra. Apakah tim kontra ada diskusi 5 detik? Ya Kak. Baik, mari kita. Tadi kan kamu bilang kalau perusahaan kecil itu apa sih? Bisa mengakses teknologi sendiri. Nah, tetapi biasanya itu perusahaan besar juga, walaupun mendorong inovasi untuk perusahaan kecil ini, tetapi mereka tuh juga bisa mengambil untungnya dari si perusahaan kecil ini. ya, jadi terkadang perusahaan besar ini ngajak kolaborasi perusahaannya kecil, tapi mereka tuh tidak memberi perusahaan kecil itu imbalan, karena kadang perusahaan besar itu mengambil ide-ide dari mereka, lalu jadi perusahaan besar ini makin maju dan pelanggannya pun ya pindah jadi ke perusahaan besar. Terima kasih. Waktunya habis. Kita masuk ke sesi 5. Di antara sesi 5 ini, kontra nggak boleh menyatakan memberi pertanyaan. Di wadah pro, apakah sudah siap atau harus diskusi dulu? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Dengan kalian bilang tadi,
sebenarnya itu tuh malah menguntungkan juga buat usaha kecil. Soalnya dengan usaha kecil itu kolaborasi sama usaha besar, mereka tuh bisa semakin berkembang dan belajar banyak tentang hal-hal yang sebelumnya ada di perusahaan besar. Terus mereka juga bisa fokus sama kelebihan mereka, soalnya mereka tuh lebih fleksibel, bisa customisasi dan lebih dekat sama pelanggan. Terus tuh mereka tuh bisa beradaptasi juga dengan mengubah barang-barang yang awalnya mereka jual gitu menyesuaikan dengan pasar yang baru. Baik, apakah ada sisa 15 detik? Apakah ada tambahan? Baik, tadi udah waktunya habis. Sekarang kita lanjut ke sesi 5 detik. Prof, apakah diskusi 5 detik dulu? Ya. Baik, langsung mulai. Riset dulu, tolong. Yang sebenarnya lebih diuntukkan untuk perusahaan besar karena perusahaan besar itu tapi biasanya dana juga belum tapi biasanya juga bisa kemudahan untuk organisasi juga. Tapi sebenarnya yang lebih diuntungkan itu perusahaan besar karena jika tidak ada perusahaan besar memberikan investasi kepada perusahaan kecil, maka bagaimana perusahaan kecil ingin membuat inovasi yang lebih baru jika tidak ada modal dan juga akses teknologi yang diberikan. Itu artinya sama saja kalian sudah mengakui kalau usaha kecil itu selalu bergantung kepada perusahaan besar karena jika berkolaborasi seperti tadi. Apakah ada tambahan? Dan karena perusahaan kecil ini lebih dekat dengan pelanggan, perusahaan besar ini bisa mengambil pelanggan dari perusahaan kecil tadi. Dan juga karena perusahaan besar ini sudah mengetahui harga pasar dan juga sering memonopoli dan juga menipu usaha kecil. Jadi lebih menguntungkan untuk perusahaan besar sendiri. Terima kasih. Oke. Waktunya habis, kita langsung lanjut ke sesi kesimpulan. Apakah ada tanggapan dari tim pro tentang kesimpulan? Apakah mau diskusi dulu? Diskusi dulu. Baik, diskusi dulu. Habis waktunya, udah 5 detik. Nambahin. Tapi dalam pengalaman kalian itu bukan berarti usaha kecil itu tidak bisa berdiri. Usaha kalian itu dominasi perusahaan besar kurang menjadi masalah bagi usaha kecil, mereka menjadi peluang bagi usaha kecil untuk berkembang melalui infrastruktur, akses dan akses modal pasar. Dengan usaha kecil memanfaatkan dana yang baik, maka usaha kecil bakal berkembang dan bisa bersaing di era digital. Baik, apakah ada tambahan kata-kata? Sisa 18 detik lagi. Baik, waktu habis. Kita lanjut ke sesi tim kontra. Apakah tim kontra ada diskusi dulu? 5 detik. Ya, coba ya. Baik, Diskusi dulu. diskusi dulu. Diskusi. Ya, terus apa? Dulu kan? Ya. Jadi berarti intinya pasar itu Waktu habis. ntar gue tambahin sama kita. Kita mulai saja. Ya, jadi untuk kesimpulannya perusahaan besar ini lebih mendominasi daripada perusahaan kecil. Nah, tanpa regulasi yang tepat dan baik, perusahaan besar ini merugikan pas perusahaan yang kecil. Dan juga seperti yang kamu bilang tadi Amira, kalau perusahaan kecil bisa berdiri sendiri, itu tetap aja sama kayak aku bilang di awal tadi, mereka tuh tetap butuh bantuan dari perusahaan besar karena perusahaan besar itu lebih unggul dalam modal, terus anggaran dan juga teknologi yang dimiliki. Jadi tetap saja bisa berdiri sendiri tetap membutuhkan bantuan dari perusahaan besar. Nah, tetapi perusahaan kecil juga masih membutuhkan bantuan perusahaan besar untuk makin berkembang dan bisa menambahkan seperti inovasi, harga dan juga pelanggan. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Oke, selamat siang buat semuanya. Kami dari tim Pro akan menjelaskan materi awal dari kami.
Jadi teknologi itu bisa membantu kita dalam membuat dan mengelola bisnis melalui internet. Dengan adanya teknologi, kita bisa memperluas pelanggan lebih banyak dan memperluas jangkauan pasar ke seluruh dunia secara efisien. Pada sesi pertama, tim pro memberikan pengenalan awal mengenai materi, bahwa teknologi memungkinkan individu untuk memulai dan mengelola bisnis melalui internet. Dengan adanya teknologi, orang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memperluas pasar mereka ke seluruh dunia, dan mengembangkan usahanya secara efisien. Menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang, pemasaran digital, dan pengembangan aplikasi yang tidak terbatas pada lokasi fisik. Pernyataan dari tim pro tadi, karena dengan adanya revolusi digital itu tidak selalu memberikan peluang bagi usaha kecil, tapi malah memberikan ketergantungan usaha kecil kepada perusahaan besar. Karena walaupun usaha kecil bisa berdiri sendiri, dia masih tetap membutuhkan bantuan dari perusahaan besar, karena perusahaan besar itu lebih unggul dalam mempunyai modal dan juga teknologi dan juga harga pasar dan lain-lainnya, sehingga pasti usaha kecil itu selalu bergantung kepada perusahaan besar. Dan juga karena adanya hal tersebut, perusahaan besar itu mendominasi perusahaan kecil, dan ini membuat perusahaan besar menjadi lebih unggul dibandingkan usaha kecil. Terima kasih. Di sesi 1 ini, tim kontra tidak setuju dengan pernyataan tim pro. Karena revolusi digital malah membuat usaha kecil semakin bergantung kepada perusahaan besar. Apalagi perusahaan besar itu lebih unggul dalam banyak hal. Sehingga usaha kecil yang kurang dalam hal tersebut harus bergantung ke perusahaan besar. Sehingga membuat perusahaan besar jadi lebih diuntungkan. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara teknologi memfasilitasi pengusaha kecil. Nah, pertama itu membuka bisnis online. Teknologi menyediakan alat seperti platform e-commerce. Contohnya itu ada Tokopedia dan Shopify. Lalu ada media sosial juga, itu untuk memulai bisnis dengan modal minimal. Dengan itu, individu dapat menjual barang dan jasanya tanpa memerlukan toko secara fisik. Nah, lalu kedua ada membuat platform baru. Inovasi teknologi memungkinkan adanya pengembangan aplikasi atau situs web dengan kebutuhan khusus. Nah, contohnya itu ada platform pembelajaran online seperti Longboard. Teknologi memfasilitasi peluang bisnis dengan berbagai cara. Pertama, melalui platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile. Dengan ini, individu dapat memulai bisnis online dengan modal minimal tanpa memerlukan toko fisik. Kedua, inovasi teknologi memungkinkan penciptaan platform baru, seperti aplikasi atau situs web yang dirancang untuk kebutuhan khusus. Contohnya, platform pengajaran online. Nah, terima kasih. Tetapi walaupun platform yang kalian sebutkan masih juga diperoleh oleh perusahaan besar, yang masih usaha kecil itu masih membutuhkan perusahaan besar. Nah, di mana ini biasanya kan perusahaan kecil masih mempunyai teknologi, tetapi perusahaan kecil ini juga masih membutuhkan perusahaan besar untuk makin berkembang dan memiliki harga pasar yang makin naik. Di sesi 2 ini kami membahas kalau platform seperti Shopee, Tokopedia, Spotify, Google, dan lain-lain itu diatur oleh perusahaan besar. Artinya perusahaan kecil membutuhkan bantuan dari perusahaan besar untuk berkembang. Tapi bukan berarti usaha kecil itu nggak punya peluang buat sukses. Pertama ini namanya niche market. Itu tuh dimana usaha kecil itu bisa fokus sama pasar yang lebih spesifik. Terus yang kedua, mereka tuh bisa berinovasi lebih cepat dan lebih fleksibel. Terus yang kedua, mereka tuh bisa bikin produk yang lebih personal dan lebih menguntungkan bagi para pelanggan. Terus yang terakhir, dengan adanya teknologi, mereka tuh bisa mengakses teknologi-teknologi yang sebelumnya belum bisa mereka akses. Nah, di sesi 3 ini kita tim pro ngejelasin tentang peluang yang dimiliki oleh usaha kecil kayak niche market, inovasi,
kustomisasi, sama teknologi. Ya, jadi kalian bilang perusahaan kecil itu bisa mengakses teknologi. Nah, menurut kami perusahaan besar itu memiliki anggaran yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Jadi perusahaan kecil itu susah untuk mengakses teknologi. Dan perusahaan besar ini lebih memonopoli perdagangan karena mereka jika sudah menguasai pasar, pastinya pelanggan pun lebih percaya ke perusahaan besar. Lalu, kalian besar. Lalu walaupun ada di market, kalau menguntungkan dari perusahaan besar itu bisa diambil oleh mereka. Di sesi 3 ini kami tidak setuju dengan pertanyaan tim pro, karena perusahaan besar dengan teknologi dan anggaran besar sering memonopoli pasar, sehingga lebih dipercaya konsumen dan menyulitkan usaha kecil mengakses teknologi tanpa bantuan mereka. Perusahaan besar itu mendominasi, tetapi perusahaan besar itu memberikan akses kepada usaha kecil yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh usaha kecil. Jadi usaha kecil itu tetap bisa menggunakan teknologi modern tanpa harus investasi dengan jumlah yang besar. Pada sesi kedua, tim pro menegaskan bahwa meskipun perusahaan besar mendominasi, mereka juga tetap menyediakan akses teknologi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh usaha kecil. Banyak platform yang menawarkan layanan dengan biaya terjangkau, sehingga usaha kecil tetap dapat memanfaatkan teknologi modern tanpa perlu investasi besar. Hal ini justru membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk bersaing di pasar digital. Tadi kan kamu bilang kalau perusahaan kecil itu bisa mengakses teknologi sendiri. Nah, tetapi biasanya itu perusahaan besar juga, walaupun mendorong inovasi untuk perusahaan kecil ini, tetapi mereka tuh juga bisa mengambil untungnya dari si perusahaan kecil ini. Ya, jadi terkadang perusahaan besar ini ngajak kolaborasi perusahaannya kecil, tapi mereka tuh tidak memberi perusahaan kecil itu imbalan, karena kadang perusahaan besar itu mengambil ide-ide dari mereka, lalu jadi perusahaan besar ini makin maju dan pelanggannya pun ya pindah jadi ke perusahaan besar. Terima kasih. Nah, di sesi 4 ini kami membahas walaupun ada akses teknologi, tapi dominasi perusahaan besar membuat pasar itu tidak adil. Lalu inovasi usaha kecil sering tidak terlihat karena dihalangi oleh monopoli dan akuisisi dari perusahaan besar. Kalau di tema yang tadi, sebenarnya itu tuh menguntungkan juga buat usaha kecil. Soalnya dengan usaha kecil itu kolaborasi sama usaha besar, mereka pun bisa semakin berkembang dan belajar banyak tentang hal-hal yang sebelumnya ada di perusahaan besar. Terus mereka juga bisa fokus sama kelebihan mereka, soalnya mereka tuh lebih fleksibel, bisa kustomisasi dan lebih dekat sama pelanggan. Justru mereka tuh bisa beradaptasi juga dengan mengubah barang-barang yang awalnya mereka jual gitu menyesuaikan dengan pasar yang baru. Untuk sesi 5-nya, tim pro ngejelasin tentang apa yang bisa dilakuin sama usaha kecil, kayak fokus sama kekuatan, memanfaatkan teknologi dengan bijak, berkolaborasi, dan beradaptasi. Tapi sebenarnya yang lebih diuntungkan itu perusahaan besar, karena jika tidak ada perusahaan besar memberikan investasi kepada perusahaan kecil, maka bagaimana perusahaan kecil ingin membuat inovasi yang lebih baru jika tidak ada modal, dan juga akses teknologi yang diberikan itu artinya sama saja kalian sudah mengakui kalau usaha kecil itu selalu bergantung kepada perusahaan besar, karena jika berkolaborasi seperti tadi. Dan karena perusahaan kecil ini lebih dekat dengan pelanggan, perusahaan besar ini bisa mengambil pelanggan dari perusahaan kecil tadi. Dan juga karena perusahaan besar ini sudah mengetahui harga pasar dan juga sering memonopoli dan juga menipu usaha kecil, jadi lebih menguntungkan untuk perusahaan besar sendiri. Terima kasih. Kolaborasi dengan usaha kecil malah lebih menguntungkan perusahaan besar karena dapat menarik konsumen usaha kecil dan mengambil inovasi mereka. Kolaborasi juga membuat ketergantungan karena bagaimana usaha kecil mau berinovasi tanpa investasi dan modal dari perusahaan besar. Memberikan peluang buat usaha kecil untuk berkembang melalui infrastruktur, akses dan akses modal pasar. Dengan usaha kecil memanfaatkan dengan baik, maka usaha kecil bakal berkembang dan bisa bersaing di era digital. Baik, apakah ada tambahan? Kesimpulan dari kami, meskipun teknologi dikuasai oleh perusahaan besar, hal ini tetap memberikan keuntungan bagi usaha kecil. Perusahaan besar menyediakan infrastruktur dan akses ke pasar global yang dapat dimanfaatkan usaha kecil untuk berkembang secara mandiri. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara strategis, usaha kecil dapat bertahan dan bersaing di era digital tanpa harus memulai segalanya dari nol. Perusahaan kecil menjadikan dominasi ini peluang, bukan hambatan. Ya, jadi untuk kesimpulannya, perusahaan besar ini lebih mendominasi daripada perusahaan kecil. Nah, tanpa regulasi yang tepat dan baik, perusahaan besar ini merugikan
perusahaan yang kecil. Dan juga seperti yang kamu bilang tadi Amira, kalau perusahaan kecil bisa berdiri sendiri, itu tetap aja sama kayak aku bilang di awal tadi, mereka tuh tetap butuh bantuan dari perusahaan besar, karena perusahaan besar itu lebih unggul dalam modal, terus anggaran dan juga teknologi yang dimiliki. Jadi tetap saja kalau bisa berdiri sendiri tetap membutuhkan bantuan dari perusahaan besar. Nah, tetapi perusahaan kecil juga masih membutuhkan bantuan perusahaan besar untuk makin berkembang dan bisa menambahkan seperti inovasi, harga dan juga pelanggan. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Dan kesimpulan bahwa perusahaan besar mendominasi dan tanpa ada regulasi yang tepat, ini merugikan usaha kecil. Usaha kecil walau bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan bantuan dari perusahaan besar.